Yo, halo guys, kembali lagi di channel Imam Tanto di sini. Dan di video kali ini pastinya bakal melanjutkan alur cerita film Donghua yang berjudul Spirit Source of Right part 28-nya di season 4 kali ini. Ataupun kita akan kembali melanjutkan perjalanan dari Chuyun untuk melawan Istana Jiuhan nantinya. Oke, dan yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari bagian sebelumnya. Terlihat di dinasti Qianwu, beberapa warga di sana diikat dan akan diberikan pada monster besar. Hal itu dikarenakan mereka mendukung reformasi dari Pavilion Wanjian. Terlihat pejabat kota Guiying di sana pun sangat marah dikarenakan para warga mencoba menjadi pemberontak dinasti. Tapi salah satu warga menegaskan bahwa raja dan lainnya hanya mementingkan diri mereka sendiri. Hingga akhirnya salah satu warga pun dilempar ke bawah untuk dimakan oleh monster tersebut. Begitupun dengan warga yang lainnya. Terlihat warga yang lainnya yang melihat hal itu, mereka pun mengatakan, apa tidak ada orang yang bisa melepaskan mereka dari penderitaan ini. Kemudian penjabat itu bilang, jika para warga lainnya tidak ingin bernasib sama dimakan oleh monster, maka mereka dilarang mendukung Pavilion Wanjian. Kalau tidak, ia akan memberikan kematian yang lebih menyakitkan dari ini. Lantas Chuyun muncul di sana bersama yang lainnya. Dan ia pun berhasil menyelamatkan bocil yang hendak dimakan oleh para monster. Terlihat pejabat itu menduga Chuyun tidak akan berani menggertaknya dikarenakan waktu itu setelah Chuyun mengalahkan para master di dinasti Qianwu, Chuyun pun langsung pergi begitu saja. Penjabat itu menjelaskan kalau para warga ini mengganggu dinasti Wu. Namun saat itu Chuyun memerintahkan pasukan bintang untuk menghabisi semua orang yang ada di mansion kota. Hingga akhirnya Chuyun pun menghabisi pejabat tersebut dan pasukan bintang lainnya pun bergerak untuk menghabisi orang yang ada di mansion. Kemudian setelah hal itu Chuyun pun menyatakan reformasinya. Chuyun juga mengatakan setelah menyelesaikan kekacauan ini, ia menyuruh semuanya berkumpul di kota Keisaran Qianwu. Sementara itu di kota Zunwu, dua orang warga membicarakan aksi Chuyun yang menyelamatkan kota Guiying dan juga menekan kekacauan bahkan sampai ke kota Aulin. Ditambah lagi dikarenakan Chuyun memiliki pasukan bintang. Mereka pun mengetahui bahwa sebentar lagi Chuyun akan datang ke kota Zunwu dan juga menghabisi biang masalah yaitu Qian Yin. Dan mereka berdua pun yakin Chuyun pasti akan menggulingkan Qian Yin dari dinasti Qianwu ini. Tak lama setelah hal tersebut, benar saja Chuyun dan lainnya tiba di kota Qianwu. Di sana Patriark Ye dan keluarganya menyambut kedatangan Chuyun dan juga lainnya. Terlebih Patriark Ye sangat berterima kasih pada Chuyun dikarenakan telah membantunya menembus ranah waktu itu. Sebab itulah keluarga Ye-nya bisa bertahan. Kemudian Patriark Ye menyuruh membuka gerbang kota. Dan setelah Chuyun dan lainnya masuk,
Para warga pun tunduk pada Chuyun dan juga akan mengikuti Chuyun. Sementara itu, Chuyun pun akan langsung menuju istana Qianwu. Akan tetapi terlihat di sana penjaga istana menjadi takut dengan aura Chuyun dan pasukannya yang akan tiba di istana Qianwu. 踏往前武皇宫。 Kemudian ketika Chuyun dan lainnya muncul di depan istana, Chuyun pun memerintahkan pasukan bintang untuk menyegel istana dan jangan biarkan satu orang pun pergi. 来，绝不能放过任何一人。朕星卫听令。莫非他又要搞什么花招？前印阴险狡诈。 Setelah hal itu muncullah Qian Yin dan pejabat lainnya di sana. Para warga mengetahui bahwa para pejabat ini mempengaruhi perkembangan dari dinasti Qianwu. Saat itu Qian Yin pun memuji metode pembantaian yang dilakukan oleh Chuyun, yaitu dari kota Guying sampai ke istana. 毫无动静，果然前势头极大，能够影响到前让我等心生敬佩。到尊武城，仅用了大半日。 Hal itu pun membuat Levan marah dikarenakan Qian Yin berani lancang kepada Chuyun. Kemudian Qian Yin menanyakan ada urusan apa Chuyun dan lainnya datang ke kota Zunwu. Terlihat saat itu Yuxin menegaskan bahwa kedatangan Chuyun dan lainnya ke sini yaitu untuk mengambil alih dinasti Qianwu dan juga menghukum kejahatan yang telah diperbuat Qian Yin. 前印，你依靠卑鄙的些疑惑，你们这些人来到尊皇朝，问你的滔天罪行，滥用酷刑，大肆屠杀百姓民众。 Namun Qian Yin mengatakan ia bisa saja menyerahkan dinasti ini. Tapi jika dinasti Wu kehilangan para pejabatnya, maka dinasti Wu yang begitu luas akan kacau oleh perselisihan. 但是出户百万，治理前武皇朝疆域达千里，皇朝变得混乱。罗云，倘若前武皇朝没了， Ia juga meremehkan Chuyun yang tidak akan bisa memerintah dinasti Wu dengan baik. Ditambah lagi reformasi yang Chuyun katakan adalah untuk menghancurkan dinasti Wu dan bukan membuat dinasti Wu menjadi makmur. 你也曾为君主，我刚才是为了毁灭前武皇朝。 Pendengar hal tersebut, Chuyun pun bilang bahwa itu benar. Dikarenakan hanya dengan kekuatan, maka tidak akan bisa menjadikan dinasti Wu menjadi makmur. Dan di sana ternyata Chuyun membawa orang-orang yang berbakat dari pemerintahan, yaitu para murid dari Akademi Sensing. Melihat hal tersebut, para pejabat pun mengetahui bisa menggantikan posisi mereka. 不少时间才能将你们一网打尽。是人，还能比我们治理的更好。 Kemudian Chuyun pun memerintahkan pasukan bintang untuk menghabisi para pejabat yang ada di istana. Hingga akhirnya pasukan bintang pun mulai membantai para pejabat. Chuyun juga mengatakan Qian Yin dan pejabat lainnya sangat licik, dikarenakan ketika Chuyun pergi, mereka justru memakai kejahatan untuk menguasai sumber daya. 当日我曾给过你机会，不是妥协，而是在感叹你掌握人才资源，妄想侵。 Terlihat satu pejabat pun menyerah dan bersedia bergabung dengan Pavilion Wanjian. Namun Chuyun langsung menghabisinya dikarenakan itu terlambat. Pejabat lainnya juga mencela Chuyun dengan perbuatan kejam ini. Dikarenakan hal itu akan membuat para warga takut kepada Chuyun. Tapi Chuyun menegaskan ia akan melakukan apapun untuk membuat dunia yang baru. Dan era para pejabat sudah selesai. 还有血洗皇宫，难道不怕百姓民？你当着百抛弃天下，便是天下人的天下，腐朽不灭，难。 Hingga akhirnya para pejabat pun semuanya dibantai oleh pasukan bintang, kecuali Qian Yin. Saat itu Qian Yin pun menghasut warga agar tidak tertipu oleh Chuyun, dikarenakan Chuyun adalah orang yang sangat berbahaya. Tapi ternyata para warga tidak terhasut. Lantas Chuyun pun menggunakan kayu jiwa kutukan untuk menghabisi Qian Yin, sekaligus juga membakar istana Qianwu. 哎，我今日是难逃一死。像你这种人，人奸诈，绝非明君之选。 回归九泉。 Setelah hal tersebut, Chuyun pun menanyakan pada Qian So
Apa ia mengetahui di manakah pasukan terlarang dari Pavilion Wanjian? Qianshu bilang ia tahu di mana pasukan terlarang. Hanya saja itu membutuhkan waktu. Chuyun juga mengatakan agar semuanya beristirahat sementara di kota Zunwu ini, yaitu sebelum berangkat ke dinasti Qingmu. 城休整一日，明日再前往青木。 应该要费些时间。这支禁军所在，我知道在何处。 Terlihat pasukan bintang pun memberikan pesan gulungan dari perbatasan. Chuyun bilang bahwa gelombang binatang telah mereda. Namun Sekte Laojin dan Shen Xiao ada di perbatasan, yaitu dengan membawa pasukan mereka. Lantas Chuyun harus segera mempersiapkan pasukannya, dan ia pun menyuruh ayahnya menyebarkan para murid muda agar kota-kota besar berjalan dengan baik. 在最短的时间内做出整顿，决定集结了10余万军队，由你负责，势必要让各大城池都留给我们准备的时。 Sedangkan untuk Levan dan Luling kembali ke Pavilion Wanjian dan juga memimpin para murid untuk menuju perbatasan, yaitu membantu senior Lin dan juga Wu Jingsu. Sementara sisanya akan menuju ke dinasti Qianwu bersama Chuyun. Dikarenakan jika Sekte Laojin dan Shen Xiao menembus perbatasan, maka 18 dinasti dan kota terancam dibantai oleh mereka. Daripada itu, Chuyun harus menyelesaikan kekacauan 18 dinasti secepat mungkin. 古城所有的百姓，倘若大罗金门和神霄殿突间内平定17皇朝之乱。 Oke guys, itu adalah dari Spirit Sword Override part 28-nya di season 4 kali ini. Dan untuk bahas selanjutnya mungkin akan menunggu 1 episode ataupun 2 episode ya. Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Admin juga mendoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana, oke? Pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.